Bapa, ini yang menjadi doa dan kerinduan kami. Seberapapun Engkau membawa hidup kami, dengan anugerah-Mu Tuhan, biar kami selalu mengejar pengenalan akan Engkau, berkenan kepadamu dalam segala hal. Terima kasih buat malam hari ini. Mari wahyukan buat kami, singkapkan buat kami. Mari Roh Kudus urapi kami. Tolong hamba-Mu bisa menyampaikan secara sederhana kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang dicintai Tuhan berkata, amin. Silakan duduk. Ya, selamat hari libur panjang ya Bapak Ibu ya. Ajaib kalau sore hari ini masih ada orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Amin. Bapak Ibu haus dan lapar akan Tuhan? Iya. Saya cerita dulu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, mungkin Ibu Lani sudah cerita. 6, 7, 8, 9 kami naik kapal ya. Bapak David ada juga. Itu perjalanan yang ajaib. Cuma saya mau kita mengerti begini. Tadi kita nyanyi 12 gerbang, masa kelimpahan. Seringkali kita nggak kebayang kelimpahan yang Tuhan janjikan. Itu bukan hanya bicara berkat, tapi juga bicara tanggung jawab yang Tuhan siapkan buat kita. Saya mau cerita yang menarik dulu ya Bapak Ibu. Kemarin kami doa 15 jam. Ibu ingin cerita. Beliau berkata sama Tuhan, Tuhan aku minta tanda setapak awan. Wah ini tahun kelimpahan. Setapak awannya, ini setapak awan ya. Kalau awannya saya nggak kebayang seberapa banyak saudara. Jadi kami sudah menerima 9 ton ikan. Itu yang bulan-bulan, minggu-minggu kemarin. Dan berapa hari yang lalu? 9 ton daging dan 4 tonnya itu wagyu ya. Waktu saya dilihatin fotonya itu kalau potong wagyu itu kan kelihatan bentuk dagingnya kayak marble ya. Ada bintik-bintik putihnya banyak. Saya bilang sama yang bagian masak, tolong jangan dibikin oseng-oseng. Saya mau makan steak saya bilang ya. Hari itu tanggal berapa ya, 25 Juni kalau nggak salah ada ujian S2. Jadi habis ngetes, siang kan jam 1 saya makan steak enak Bapak Ibu. Bayangkan itu setapak awan. Bagaimana awannya saudara? Gak kebayang ya saudara ya. Tapi saya mau saudara ngerti begini. Selama ini sejujurnya saya ini setiap acara Bahtera, acara Mahanaim, saking sibuknya dengan persiapan, seringkali sesi itu gak ketangkep saudara. Tapi kan nantilah habis sesi kita mau belajar gitu ya. Habis heaven bearer, wah jadi pembawa surga nih. Udah penuh kesibukan lain saudara ya. Sampai akhirnya jadi tema yang lain, katakanlah higher than ever. Rencananya begitu lagi. Tapi yang sekarang ini saya bilang Tuhan saya gak mau lah. Saya mau benar-benar ngerti ini ada sesuatu yang menurut saya sangat ajaib. Saudara, itu adalah perjalanan menduduki 7 samudra. Kalau saya cerita kebetulannya itu terlalu kebetulan ya. Saya rasa bulan ini cerita ya, belum ya. Nanti gak khotbah nih kalau cerita. Saudara bayangkan ya, ini mungkin cerita supaya saudara ngerti bagaimana Tuhan itu sangat ajaib lewat kehidupan kita. Ya tanggal 6 itu di Armenia itu hari anggur saudara, setiap tanggal 6 dan 7 Juni. Nah saya tanggal 5-nya sudah sampai Surabaya. Ini keajaiban pertama ya saudara ya. Ada orang pernah ke Turki, ke Armenia gitu. Dia beli anggur saudara, anggur Armenia 2 botol katanya. Kalau nggak salah 2 botol, tinggal 1. Dia cuma ikut rekaman pilar saudara. Ya, saya biasanya briefing sebelum berangkat. Dia bilang, wah Pak Luki saya ini pernah ke Armenia. Saya kasih ya anggur Armenia.
buat nanti Bapak minum di kapal. Ya tanggal 16 kami merencanakan minum. Tapi akhirnya tanggal 7 karena ada sidang ilahi dicampur ya dengan anggur yang lain. Enak bener. Itu anggur enak bener saudara. Itu tanda pertama. Tanggal 6 juga adalah hari raya korban. Kita tahu Yesus Kristus yang dikorbankan ya. Tanggal 6. Tanggal 7 hari ulang tahun pasukan terdahsyat. Hari ulang tahun Ibu Panglima. Tapi itu juga hari arak-arakan untuk Yesus seluruh dunia. March for Jesus seluruh dunia. Tanggal 8 hari Pentakosta. Bayangkan. Tanggal 9 meninggalnya Nero dan seorang tokoh yang lain. Kalau saya sebutkan gak enak. Tapi 6, 7, 8 itu 9 masuk gak ya, saya lupa. Masih ya, 6, 7, 8, 9 itu hari libur. Bagaimana caranya Tuhan berkata, pokoknya 6, 7, 8, 9 kamu harus naik kapal perang gitu istilahnya. Itu pengaturan yang terlalu ajaib. Coba cari lagi libur ya, pas 6, 7, 8, 9 Juni, pas hari raya kurban, pas ulang tahun, pas arak-arakan, pas Pentakosta. Coba cari di kalender selama 10 tahun ke depan. Ada mujizat yang banyak lagi. Tapi buat saya narik begini, Tuhan ini saya harus merubah semua dalam hidup saya. Nah sebelumnya memang kalau di kami ini, saya sedikit keluar ya. Kami sedang, ya Ibu dapat tentang intermit. Ya. Intermit itu kelas percepatan, kelas jembatan supaya kita bisa naik ke level berikutnya. Saya kasih contoh begini, misalnya ada mahasiswa mau ikut sidang gitu ya. Tapi ada banyak pelajaran belum selesai mungkin karena kesibukan. Harusnya dia nggak bisa ikut sidang. Ya, tapi minta bagaimana dong ya katanya. Oke, kamu bisa nggak buat tulisan. Dalam waktu sekian kamu harus selesaikan tulisan, jurnalmu. Itu namanya kelas intermit. Atau kalau misalnya anak saya, dia mau percepatan. Jadi dia kelas 10 dan kelas 11 digabung. Setelah itu loncat, nggak perlu kelas 12 langsung ke pre-uni. Saudara memang dia harus expand dirinya belajar banyak hal. Tapi percepatan jadinya. Jadi umur 20 sudah S1. Nah ini hari-hari kita harus masuk kelas intermit. Pak caranya bagaimana itu kan yang penting. Nah masalahnya saya nggak bisa kasih tahu saudara. Masalahnya saudara dan saya harus tanya Tuhan sendiri-sendiri. Tuhan apa bagianku untuk masuk kelas intermit. Untuk masuk kelas percepatan. Karena kalau enggak kita nggak bisa menampung semua kelimpahan dan keajaiban yang Tuhan sediakan. Contohnya begini, misalnya saudara biasa mengelola uang 5 juta. Tiba-tiba dikasih 1 miliar, bingung loh saudara. Oh bukan orang susah ya, satu hari saya tanya sama orang begini, kamu ini biasa buat catering berapa? 100 Pak. Itu kapasitas maksimum kami. Oke, kalau besok ada orang order kamu 1000 piring sanggup gak? Gak sanggup. Nah bukan Tuhan tidak mau memberkati kita. Tapi seringkali kita tidak membangun wadah. Kita tidak membangun kapasitas. Kalau misalnya satu hari Tuhan bilang aku mau 2 kali lipat gedung ini tapi harus penuh. Pasti yang pertama kali tarik napas dalam adalah Ibu Lani. Ya toh? Saya mimpin satu STT. Saya bilang kalau kita mau unggul, saya bilang apa syaratnya? Perlu ada profesor, kerjasama internasional. Oke. Rada jauh lah, rada susah dengan kondisi sekarang. Oke, turunin sedikit saya bilang. Kalau A gimana? Kalau B gimana?
Ternyata untuk B aja banyak hal perlu dibereskan. Mulai dari setiap dosen harus penelitian, bikin jurnal, ya, mulai sistem auditnya diperbaiki. Ternyata itu ada seminar demi seminar, pelatihan-pelatihan yang harus diikuti. Ini kehidupan nyata ya Bapak Ibu. Kehidupan rohani juga begitu. Kalau kita puas datang ke sini, duduk dengar khotbah dan pulang, sampai Tuhan Yesus datang juga ya begini. Maaf, bukan bermaksud menyinggung ya. Saya juga sedang bicara sama diri saya sendiri. Gak bisa. Tuhan itu gak iseng. Tuhan itu maha tahu. Ya. Boleh ditampilkan dulu gak Efesus 1 ayat yang keempat. Itu karena saya kemarin lagi doa 15 jam itu dapatnya begini saudara. Banyak dari kita, banyak dari saya lah ya. Yang tanpa sadar itu kena dusta. Kena penyesatan. Ya. Tuhan itu gak iseng. Kalau misalnya saudara dipanggil jadi pilar, Tuhan gak iseng. Tuhan tahu kekuatan saudara. Tuhan tahu potensi kita. Betul? Ya, tapi kenyataannya seringkali kita gak percaya. Siapa saya? Bahkan Musa waktu dipanggil Tuhan berkata, aku ini tidak pandai bicara. Dulu tidak, sekarang juga tidak. Itu di Midian ya. Kalau Bapak Ibu baca di Kisah Rasul 7, kalau terjemahan The Message itu dikatakan, dia ini pangeran yang berkuasa dan orator yang hebat. Bayangkan saudara. Tapi pengalaman trauma membuat dia berkata, saya ini tidak pandai bicara. Bisa nangkap. Ini penipuan saudara. Kemudian di Yeremia 1 ayat 4 sampai 8. Tuhan bilang sama Yeremia begini. Sebelum engkau lahir, belum lahir ya, aku sudah memilih engkau, menguduskan engkau, menetapkan engkau. Coba bayangkan saudara. Yang ngomong siapa? Tuhan. Kalau yang ngomong saya gak usah percayalah. Yang ngomong Tuhan. Tapi Yeremia berkata, Tuhan aku ini masih muda. Terjemahan lain masih anak-anak, aku tidak pandai bicara. Tuhan bilang jangan katakan seperti itu. Kemanapun kau kuutus pergilah. Sebab aku menyertai engkau. Saya semakin kesini semakin ngerti, iya Tuhan, kami itu seringkali merasa lebih pintar dari Tuhan. Merasa lebih tahu dari Tuhan. Bukan berarti tiba-tiba dia jadi nabi yang hebat, butuh waktu, butuh perjalanan, butuh proses, betul ya. Inilah yang hari-hari ini kita harus masuk yang namanya kelas percepatan. Bagaimana caranya? Tanya Tuhan. Ya seandainya saya bisa nolong Bulani, lakukanlah A supaya kamu lulus. Bulani harus tanya Tuhan dan lulus di situ, masuk kelas percepatan. Nah, ayat ini bilang begini, sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, Allah telah memilih kita. Kapan telah memilih kita? Sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Siapa yang memilih kita? Tuhan. Saudara, kalau saudara pemimpin ya, apalagi di sebuah perusahaan. Kalau saudara milih orang, itu perlu kompetensi, betul? Perlu skill. Ini yang milih Tuhan. Artinya Tuhan tahu gak jeroan saudara. Tahu kelemahan, kekuatan, dan kelebihan saudara. Tapi seringkali kita ini tidak percaya. Itu masalahnya. Ya, tadi di jalan dengerin khotbahnya Pak Petrus Agung. Ya, bagus ya saudara. Ada orang yang gak ahli golf lah ya. Paling pernah sekali-sekali mukul. Dikumpulkan, dibuat riset, dibuat survei. Suruh mukul bola golf, masukin lubang. Suksesnya cuma 20%. Oke, hanya dia ambil bolanya, dia bawa ke dalam, dia lap, dia bersihkan, dia taruh di tempat bludru yang bagus.
Dia keluar lagi dengan bola yang sama. Ini bola didesain sehingga orang yang baru pun bisa memukul dan kemungkinan berhasilnya sangat tinggi. Bola yang sama, dipukul oleh orang yang sama, sukses rate-nya 90%. Saya selama di jalan dengarkan khotbah sambil tiduran ya saudara ya. Sebenarnya hidup itu tentang siapa yang kau percaya. Betul nggak? Saudara percaya Tuhan yang seperti apa? Bisakah kita cukup bodoh untuk mempercayai apapun yang Tuhan katakan? Dan ambil itu, resapi itu, hidupi itu, sehingga kita menjadi manusia lain. Nah, boleh PowerPoint-nya? Saya ini lagi diobrak-abrik Tuhan lah saudara ya. Saya biasa punya ritual, punya prosedural saudara. Kalau doa harus segini sekian lama gitu. Baca Alkitab harus sekian pasal. Itu kalau sudah gitu tuh rasanya hati anteng gitu ya. Ya kan kalau saudara sudah selesai baca Alkitab, sudah selesai deklarasi, anteng tuh ya. Rasanya hati nurani tidak mengganggu. Betul nggak? Tiba-tiba adalah suara Tuhan berkata, mulai hari ini kamu berdoa harus tanya Tuhan. Mau nyanyi lagu apa tanya Tuhan. Iya kalau dengar Tuhan yang ngomong. Kalau enggak kan bingung saudara. Gitu saudara. Tapi saya coba itu intermit saya. Kelihatannya gampang. Ternyata ya gampang-gampang susah. Kalau saya lagi pas gitu, bisa nangkep. Nah ini salah satu yang tiba-tiba saya nangkap satu kata, pengenalan. Tadi lagu terakhir itu saudara ya. Lagu terakhir itu yang saya khotbahin sebenarnya. Tetap itu yang harus jadi pengajaran. Seberapapun Tuhan bawa, oke. Mungkin banyak orang bilang, siapa kamu menduduki 7 benua, 7 samudera, ya. 7 realm aja apa masih didiskusikan di antara para pilar, grup pilar. Tapi saya bilang enggak peduli orang ngomong apa, yang penting Tuhan bicara apa. Amin. Dan dia sudah menunjukkan setapak tangannya 9 ton saudara. Ikan dan 9 ton daging. Pak mana buktinya di perut saya yang ada 1 kilo saudara ya, wagyu. Saya sengaja, Pak saya buatin Bapak yang besar. Terima kasih ya. Saya memang suka banget steak saudara ya. Tapi jangan buatin saya steak. Kadang gini loh, kalau saya cerita saya suka apa, nanti itu datang gitu. Sampai kekenyangan saudara ya. Saya cerita bukan untuk minta saudara buatkan steak. Enggak, sama sekali enggak. Saya mau berkata, bisa enggak kita percaya dan melihat diri kita seperti Tuhan melihat. Dan mari biarkan proses Tuhan membawa kita naik ke level itu. Amin. Nah, saya mau cerita satu lagi sebelum kita masukkan ke sini supaya saudara ngerti ini jadi pengejaran. Saudara saya ini di Bandung itu umur 19 tahun. Waktu saya di Bandung. Dan saya bermimpi satu ayat yang sangat kuat banget sampai hari ini saya hafal di dalam kepala. Ya, Yesaya 49 ayat yang ke-6. Terlalu sedikit bagimu hanya menjadi hambaku. Aku akan membuat engkau menjadi terang buat bagi bangsa-bangsa. Supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Keren gak ayatnya? Keren. Tapi namanya orang kampung, minder ya. Buat saya itu terlalu besar. Nggak mungkin saya capai. Tapi kelebihan saya adalah saya pegang saudara. Ayat itu. Oke, berjalannya waktu ketemu Tuhan dan sebagainya. 1990 ya. Itu Ibu Iin sedang tugas akhir. Tapi Tuhan suruh doa puasa 3 hari. Ya, saya anjing pengawalnya ya. Gak boleh makan, gak boleh apa, saya anjing pengawalnya. Cuma saya titipkan, kalau berdoa ya siapa tahu Tuhan ada pesan buat saya. Saudara, beliau selesai kasih ayat itu sama saya. 2 kali. 2012 kurang lebih, saya tahunnya kurang ingat.
Di depan rumah saya lagi duduk, lagi menunggu istri dan anak-anak ke sekolah. Saya lagi baca Kisah Rasul 13 kalau nggak salah. Paulus berkata begini, Tuhan telah menetapkan kami menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Itu ada referensi bintangnya di bawah, Yesaya 49 ayat yang ke-6. Ketiga kali Tuhan tuh berkata sama saya begini, hitung sudah berapa negara. Waktu itu baru 30. Bayangin, udah 3 kali ya saudara ya. Oke, akhirnya saya ulang tahun, saya lupa kapan. Teman saya, pasukan, ngasih jam tangan. Ini yang saya pakai. Ada tulisannya, Isa 496, sebelahnya Joshua Luki Antonio. Bayangin saudara, itu yang keempat. Yang kelima bulan Mei kemarin. Tiba-tiba saya dengar khotbah tahun berapa saya nggak tahu, 2014. Teriak, terlalu sedikit kamu menjadi hambaku. Ya tahu itu suaranya Ibu Panglima, menggelegar saudara. Kelima kali saya bilang, Tuhan ini beneran gak sih? Gitu. Tuhan kasih hari itu juga beberapa tanda yang oke. Saya percaya, saya harus percaya. Nah sebelum Mei itu, hari-hari itu saya mimpi saudara. Mimpi itu sangat jelas. Saya menandatangani 2 dokumen. Tapi anehnya tanda tangan saya berubah. Enggak yang pabelit, ya orang sudah bilangnya pabelit begitu tuh. Gitu ya. 2 kali kalau tanda tangannya berubah, persis yang seperti jam tangan saya ini. Tapi di bawahnya ada tulisan kecil. Hidup hanya buat Tuhan. Hidup hanya buat Tuhan. Saya bilang Tuhan ini maksudnya apa? Dan mulailah Tuhan bicara yang tadi. Nah saya akhirnya tanyalah sama teman saya, seorang psikolog. Ya, ini kamu kan bisa baca tanda tangan. Coba kalau tanda tangan yang pertama yang pabelit itu apa artinya? Ini artinya kayak perempuan. Tanda tangan saya itu kayak perempuan saudara. Itu tanda tangan perempuan ya saya gitu Pak katanya. Terus yang kedua, ini pabelit. Orang rumit di depan. Yang ketiga itu yang mengerikan. Ini orang tidak percaya diri. Makanya ketika Tuhan kasih janji itu saya tidak berapa banyak dari saudara yang tidak percaya diri. Tuhan kasih nubuatan keren. Kita juga saya rasa dulu lagi nyanyiin 12 gerbang, enak dinyanyiin tapi gak ngerti kok kita. Masa puncak perkenan, kita gak ngerti kok. Tapi gak apa-apa kok. Ya, Daniel aja gak ngerti kok. Ya, waktu Tuhan kasih mimpi. Tapi marilah ini hari-hari kita harus belajar mengenal, kita hari-hari harus belajar mengerti. Halo, ini belum khotbah loh, ini khotbah. Mau tahu nggak arti tanda tangan yang baru? Ya tanda tangan yang baru. Itu kayak tanda tangan orang besar. Jadi buat anak-anak, mumpung masih kecil, tanda tanganmu harus kayak orang besar. Jadi cuma Luki Antonio. Saya tanya, saya nggak ngerti, saya tanya, ini tanda tangan kalau gini kayak apa? Itu tanda tangan orang besar. Jadi Tuhan sedang berkata, kamu harus ganti identitasmu. Kamu harus, ya saya harus banyak belajar sih hari-hari ini. Bagaimana on position. Saudara harus on position, di posisi saudara sebagai pilar. Pilar apa Pak? Bukan pilar kecil gini, bukan. Saudara ini pilar kerajaan surga yang harus menopang seluruh dunia. Bukan cuma kota Bandung. Saudara bisa jadikan itu beban atau saudara berkata perkenanannya, anugerahnya, rohnya memampukan aku. Artinya izinkan Tuhan memproses kita. Artinya izinkan Tuhan membentuk kita. Artinya mari mengejar pengenalan akan Tuhan. Karena saya nggak bisa merubah tanda tangan itu menurut saya kalau saya nggak ketemu Tuhan. Kalau saya tidak biarkan firman meresap, saya pakai bahasa meresap. Dan itu yang Tuhan lagi ajarin sama saya. Bukan berarti saudara nggak boleh baca Alkitab banyak ya. Jangan salah mengerti saya. Percayalah, menurut saya mungkin di antara saudara saya paling banyak baca Alkitab kecuali Pak Yusakala. Tapi Tuhan berkata ini hari-hari
cukup satu firman, tapi kamu gali, kamu resapi, kamu hidupi, itu lebih powerful. Daripada kamu baca 12 pasal, aku udah baca 12 pasal, apa isinya? Bisa nangkap ya poin saya ya. Jadi kata Pak Luki jangan baca Alkitab banyak, bukan itu poinnya saudara. Kalau saudara baca udah 11 pasti belum dapat sesuatu, baca sampai 12. 12 belum dapat satu rema, 13. Begitu ada, kadang-kadang saya ada baru satu ayat aja udah berhenti saudara. Contoh ya contoh. Saya ini dikasih lagi ulang tahun kemarin, ada satu yang ngasih ayat sama saya. Dan itu kelihatannya pertama kali, ayat keren banget ya Tuhan. Tapi makin saya pelajari kok makin ngeri saudara. Ayatnya bilang begini, kepada yang karib kepadaku akan kunyatakan kekudusanku. Dan di seluruh jemaat aku akan nyatakan kemuliaanmu. Kalau selintas keren ya saudara ya. Betul gak? Wow, kalau dekat sama Tuhan, Tuhan melihatkan kekudusannya. Seluruh orang lihat kemuliaan Tuhan. Tapi itu konteksnya mengerikan saudara. Baru terjadi kematian Nadab dan Abihu memberikan api asing. Artinya kalau kita mau dekat sama Tuhan, kita harus kenal. Siapa? Tuhan. Buat saya ini PR besar. Maka lahirlah sebenarnya. Ya ini saya mulai kumpulin ayat tentang pengenalan. Ini beberapa saja ya. Izinkan beberapa saya maaf pakai terjemahan bahasa Inggris. Tapi saya terjemahkan buat saudara. Karena menurut saya kata-katanya itu sangat memberi arti dan makna. Oke, siap? Saya mau nyanyi dulu ah. Boleh berdiri Bapak Ibu. Menyembahmu seumur hidupku. Menyembahmu. Tuhan dan Rajaku. Memujimu. Yesus kekasih jiwaku. Mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh menyembahmu. Tuhan dan Rajaku, memujimu. Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Bapak Ibu, ini yang saya belajar ya. Saya belajar nyanyi itu lagi nyanyi sama Tuhan. Saya bayangkan di hadapan Bapa, saya bilang, menyembahmu. Tuhan dan Rajaku, Engkau yang berdaulat atas hidupku. Engkau yang mengubah nasib hidupku. Dan aku memuji Engkau Yesus, Juru Selamat Tuhan dan kekasih. Biarkan sepanjang hidupku aku mengiring Engkau. Dan hanya hadirat-Mu Tuhan yang memuaskan hidupku. Nyanyinya beda, rasanya beda. Ya, itu yang saya lakukan saudara. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Terima kasih Tuhan, karena darah-Mu, karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu, miliki kami seutuhnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Yesus. Silakan duduk, mari kita mulai. Ya, PowerPoint-nya saudara.
Di sana nggak ada. Saudara, tema yang saya mau sampaikan pengejaran ilahi. Sesuatu yang kita usahakan, bagian kita, ya. Sesuatu yang kita idam-idamkan. Saya kasih contoh misalnya begini. Saya mau bagikan sama saudara, buat saudara yang mau batu kerikil di depan. Kira-kira saudara kejar nggak? Gampang itu, mau di jalan juga saya bisa. Ya, tapi misalnya saya punya 10 emas batangan, nggak usah banyak-banyak lah ya, 10 gram. Saya akan berkata, buat 10 orang pertama, duduk yang paling depan, silakan ambil. Saudara bangun nggak? Bangun. Karena ada apanya? Ada value-nya, ada nilainya. Sesuatu yang sangat berharga, saudara akan kejar. Amin. Sesuatu yang begitu bernilai, saudara akan lakukan yang terbaik. Tapi seringkali kita ini kurang punya gambaran betapa berharganya, betapa bernilainya yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Saudara, semakin saya pelajari, saya ini lagi ngulang, belajar, kejadian, keluaran. Tuhan itu dari awal ingin jalan sama kita. Dari awal Tuhan ingin selalu bersama-sama dengan umatnya. Tapi masalahnya kita sudah jatuh dalam dosa dan banyak hal yang kita harus izinkan Tuhan proses hidup kita. Kenapa? Bukan karena Tuhan jahat sama kita, enggak. Kekudusannya itu, kemuliaannya itu gak bisa membuat kita terpental, saudara, kalau kita enggak siap. Tapi semakin saya belajar, ini pribadi yang harus kita kejar. Pengenalan akan pribadinya. Saya gak tahu lagu tadi terakhir itu yang dinyanyikan ya, Bulani Pimpin. Itu bicara banget, Tuhan itu tuh jeritan hatiku. Aku udah pengen kenal Kau. Seperti saya mengenal mungkin seseorang yang saya sangat cintai. Mari kita mulai, saudara. Kenapa kita perlu mengenal Tuhan? Saudara, saya yakin dengan terjadinya perang Iran, Israel, dengan kondisi dunia ini, belum lagi COVID 2000, berapa itu? 2019-20 dan seterusnya ya, waktu itu sampai 2022. Kita ngerti bahwa kita benar-benar sudah di hari-hari terakhir. Tapi kalau kita sebagai pilar mau tetap kuat dan bertindak, ayat ini muncul, saudara ya, berkata begini, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Pertama yang akan spirit akhir zaman buat adalah membuat orang menjadi tidak percaya yang namanya covenant. Saudara, Pak Yusak punya covenant sama Tuhan. Para pemimpin kita punya covenant sama Tuhan. Dan kita harus belajar, mengejar, mengerti itu, dan terikat dengan itu. Karena ini yang akan, spirit ini membuat kita gak percaya lagi tentang covenant yang Tuhan berikan sama kita. Tapi poin yang berikutnya akan saya bahas. Saya gak akan bahas tentang akhir zamannya, tapi ini menurut saya konteksnya di akhir zaman. Tetapi umat yang apa, saudara? Mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Nah, kata mengenal ini adalah pengenalan yang begitu dalam, bukan hanya pengetahuan. Saya dari dulu selalu kalau misalnya Tuhannya lagi tanda kutip gak mood. Atau Tuhan lagi tersenyum. Tuhan sangat suka, Tuhan sangat berkenan. Hari ini kita gak bisa menembus hati Tuhan. Itu kan bahasa-bahasa yang banyak orang gak ngerti, saudara. 6, 7, 8, 9 ini dengan ajaib, dengan rekayasa Tuhan. Termasuk saudara yang di darat,
tanggal 7 buat arak-arakan semuanya di seluruh dunia. Tuhan berkata itu menyenangkan hati Tuhan. Baru dipuji ya sang kecapainya. Turun lagi kitanya saudara ya. Banyak di kita yang turun. Karena apa? Karena Tuhan tidak menjadi pengejaran ilahi. Kata pengenalan artinya mengenal lebih intim, penuh pengertian, artinya mengalami secara langsung. Bukan apa kata orang. Kadang-kadang seandainya bisa gitu ya. Seandainya bisa, saya akan tumpang tangan sama setiap orang. Dan alamilah pengalaman ajaib bersama Tuhan. Tapi enggak bisa saudara. Saudara harus minta sama Tuhan kerinduan. Dan mari mulai mengejar. Lakukan bagian. Karena hanya umat yang mengenal Allahnya. Tahu Tuhannya mau apa. Buat saya itu mengganggu ya. Saya bilang ini hati saya yang salah apa gimana ya. Kalau saya kan cukup dekat sama pemimpin saya. Hati saya ini masih seperti sakit lihat kondisi dunia. Tapi hati saya adem ayem. Ini kan repot saudara. Ya. Saya bilang aduh gimana ya Tuhan. Nah itu makin buat saya berkata Tuhan nih. Saya ini harus upgrade kenalnya akan Tuhan. Atau saya tidak terlalu concern, nggak terlalu ngerti. Sekarang kamu berkuasa atas, waktunya berkuasa itu begini. Saudara punya pengaruh menentukan untuk nasib seluruh dunia. Beberapa kan berkata, urusan rumah aja saya sudah pusing. Apalagi harus ngurusin Irlandia, bentar lagi mau ke Irlandia. Ya, baru pulang dari Papua, habis berapa juta. Ya. Toh ujungnya Tuhan yang ngerjain kok. Tapi kan setiap kali perjalanan kita makin kenal Tuhan. Kemarin saya diceritakan saudara. Ya beliaunya belum cerita yang pergi tapi istrinya sudah cerita. Ketemu sama saya. Itu keren banget, ajaib banget Tuhan itu. Saudara karena satu dan lain hal mereka itu akhirnya harus naik bis ke satu kota. Mampir ke pom bensin. Ada orang sana, orang satu negara. Merinding tiba-tiba. Dan tanya, kamu orang Kristen ya? Kamu penuh Roh Kudus ya? Sana Tuhan berkata temui kamu. Katanya. Bayangin saudara. Dan akhirnya dia yang buka banyak gereja. Akhirnya juga ada orang Indonesia. Akhirnya mereka dibiayai makan selama di beberapa tempat. Pengalaman itu sudah gak akan dapat. Kalau cuma dengar cerita, rugi saudara. Mari beranikan diri. Tuhan tahu dan Tuhan kenal saudara. Saya berharap ya minimal share ini membangkitkan kelaparan dan kehausan akan Tuhan. Saya ingat waktu saya masih mahasiswa, ada satu momen itu saya dengerin khotbahnya Pak Yusa, hamba-hamba Tuhan yang ketemu Tuhan. Tiba-tiba ada Tuhan taruh sebuah kehausan, kerinduan, keinginan. Pokoknya saya mesti ketemu Tuhan. Dalam arti real. Tiap pagi saya bangun, malam saya doa. Pokoknya targetnya cuma satu. Saya nggak minta duit, nggak minta sukses, enggak. Bukan berarti saudara nggak boleh minta itu. Beda ya. Saya cuma pengen ketemu Tuhan. Saudara. Dan satu hari lagi doa, tiba-tiba saya tahu ada satu pribadi yang datang. Saya nggak lihat fisik, tapi saya tahu itu pribadi berdiri dan berkata begini. Aku ini sudah mati dan bangkit. Aku pegang kunci maut dan kerajaan maut. Gak lama dia hilang. Siapa itu? Tuhan Yesus. Wahyu 1 ayat 8. Saya tahu. Wow, saudara itu rasanya ya tanda kutip ya. Menurut saya itu bukan perjuangan. Karena sebenarnya ketika kita mencari Tuhan, kita ini sedang ditransformasi terus. Sampai dia bisa menyatakan dirinya sama kita. Bisa nangkap ya? Saat saudara ini menyembah, memuji Tuhan tepat, atmosfernya tepat, dia pasti memanifestasikan diri. Karena dia sangat ingin jalan sama kita. Waktu saya mempersiapkan, sebenarnya saya rada males khotbah di pembukaan sidang sebenarnya. Cuma
Saya berkata, Tuhan, kau maunya apa? Pengenalan. Karena banyak orang cuma mengejar dapat detail. Tapi tidak mengejar, mengenal pribadi ini. Tuhan itu Tuhan yang suka untuk diingini. Jadi kalau saudara lagi ngejar Tuhan, gak rasa Tuhan, gak apa-apa. Itu proses Tuhan lagi persiapkan saudara ketemu dengan Dia. Amin. Nah, akan tetap kuat, artinya apa? Kuat, menjadi kuat, berani, menguatkan, menyembuhkan, menolong, mendukung, mempertahankan, menaklukkan, dan menang. Saudara. Siapa yang melakukan itu? Orang yang mengenal Tuhan. Saya bersyukur punya pemimpin yang mengenal Tuhan. Kayaknya gak ada berhentinya ya. Saya gak tahu kalau kami sudah iseng. Nanti pesawat sudah, ya, laut sudah. Yang belum tinggal nanti pakai pesawat ulang-alik. Siapa yang mau ikut? Keliling antariksa, ya toh? Atau teleportasi, saya nggak tahu ini. Kami bercanda, saudara. Tapi yang jelas, pulang dengan 789, kawal pokoknya perang dunia ketiga harus berhenti. Nah, untuk pilar kuat, saudara harus kenal Tuhan. Tuhan, hari ini harus ngapain? Kalau Tuhan bilang deklarasi, deklarasilah. Kalau Tuhan bilang nyembah, nyembahlah. Kalau Tuhan bilang nari 1 jam, narilah. Hanya orang yang mengenal dengan intim, dengan mendalam, Tuhan maunya apa. Kalau gaya bahasa Pak Yusuf berkata, tanya Tuhan. Simple, tapi ya enggak simple. Saya bangun pagi, Tuhan kau maunya saya apa? Saya enggak dengar apa-apa, kan repot saudara. Ini hari-hari kita harus mempertahankan. Apa yang dipertahankan? Bangsa, keluarga, perusahaan, pelayanan. Kita harus menaklukkan dan kita harus menang, ya. Artinya apa? Terikat dengan Tuhan dan perjanjiannya. Saudara, Tuhan Yesus tolong. Saya belajar sejak 6, 7, 8, 9, oke Tuhan, saya harus mulai memperhatikan apa yang terjadi. Gak usah banyak-banyak, asal tahu aja. Supaya saya bisa berdiri sebagai pilar. Amin. Saudara, dampaknya itu bukan cuma di bumi saja. Nanti dampaknya di surga, saudara akan lihat level saudara. Akan tetap kuat dan akan bertindak. Kata bertindak adalah menyiapkan, menangani, mengerjakan, menyelesaikan. Bertindak ada efeknya. Artinya apa sih yang saudara harus kerjakan bertindak? Perhatikan saya baik-baik. Lakukanlah yang membuat destiny panggilanmu semakin nyata. Karena akan ada banyak hal yang kita akan terdistraksi. Akan banyak kegiatan. Saya beberapa hari yang lalu lagi berkeluh kesah dalam arti begini. Saya bilang sama istri saya, kenapa ya hari ini kok kayaknya saya gak bisa nembus ketemu Tuhan. Beliau cuma berkata begini, sibuk. Dan memang bulan Juni ini penuh banget saudara. Tadinya saya mau menolak ke sini, cuman kalau pilar itu saya punya kecintaan dan tanggung jawab saudara ya. Ya kan hari libur 3 hari loh saudara, ya. Saya bilang, saya ini rasanya hutang budi gitu ya. Sudahlah, mudah-mudahan ada yang nganterin saya, Pak Abraham dengan baik ya. Karena saya itu kalau nyetir sedikit ngantuk saudara ya. Tapi sekali lagi, lakukanlah segala sesuatu yang membuat panggilanmu, yang menuju panggilan, yang menuju destiny. Tapi kalau pertanyaannya, Pak destiny saya apa? Pak panggilan saya apa? Pak itu PR besar saudara. Ibu ingin lagi cerita, bayangin katanya ada 3 orang
yang konseling sama saya, pengen terobosan ekonomi. Beliau jawab, siapa kamu? Maksudnya, siapa kamu di dalam Tuhan? Gitu. Salah satu menjawab gini, saya sudah deklarasi A, B, C. Nah yang gak nyambung saudara. Maksudnya kalau misalnya destinimu adalah pilar, berapa banyak kamu menemani Tuhan gitu. Berapa banyak kamu lakukan panggilan pilar, maksudnya kan begitu. Karena ketika engkau on position, berfungsi, gak mungkin Tuhan gak berkati. Itu mission impossible saudara. Kita adalah penjaga bangsa. Bukan menjaga bangsa, saudara. Beda banget. Kalau menjaga bangsa kan sekarang hari libur Tuhan, jadi saya libur dulu menjaga bangsanya. Kan gak begitu saudara. Kalau penjaga bangsa mah dimanapun, kapanpun penjaga bangsa. Amin. Saudara adalah menurut 1 Timotius 3 ayat 15, pilar dan dasar kebenaran. Artinya kita ini penjaga kebenaran harusnya. Ini gak benar nih, ya kita harus doain supaya balik lagi ke jalur yang benar. Halo, terlalu berat ya? Enggak. Kalau kita mau tetap kuat dan bertindak, kata kuncinya kenal Tuhan. Day by day. Kehendaknya apa sih? Dia lagi mau saya belajar apa? Tadi pagi saya duduk cukup lama tuh, 1 jam lebih. Cuma belajar Keluaran Imamat 10 ayat 3 itu. Kepada yang karib kepadaku. Tuhan. Satu sisi pengen karib, tapi ada resikonya. Oke lanjut ya. Takutnya saya gak selesai sampai jam berapa ini. Oh bebas. Bosnya udah bilang bebas loh ya. Tapi saya gak bebas, harus pulang ya. Oke, next. Ya, Filipi 3 ayat 8 dan 9a. Sebenarnya kita bisa berhenti di sini lama saudara ya. Saya makin baca, diulang-ulang gitu ya. Keren banget saudara. Dia berkata begini, ya segala sesuatu yang lain tidak berharga. Kenapa tidak berharga? Bila dibandingkan dengan besarnya keuntungan yang saya peroleh dari pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, saudara kalau baca konteksnya, Paulus ini berkata, aku ini keturunan Yahudi. Disunat di hari ke-8. Suku Benyamin, orang Farisi, bicara melakukan Taurat tidak bercerah. Bahkan dia bahasa lain berkata, gak ada yang bisa ngalahin aku pakai bahasa sehari-harinya. Tapi dia berkata itu tidak berarti. Mungkin kalau pakai bahasa kita ya, saya doling Bandung setiap hari jalan kaki. Misalnya gitu ya. Saya puasa 40 hari 40 malam. Bukan berarti itu gak bagus, itu baik. Tapi dibandingkan mengenal Tuhan Yesus, itu gak ada artinya. Artinya value, saya lagi ngomongin value. Value, nilai pengenalan akan Tuhan itu kalau bahasa Inggrisnya priceless. Saking besarnya gak bisa dikasih harga. Tidak terhingga. Soalnya aku belajar matematik di SMA dulu ya. Apapun dibagi tidak terhingga itu 0. Kecuali tidak terhingga dibagi tidak terhingga tidak didefinisikan. Tidak bisa didefinisikan. Tapi kalau misalnya ada nilai seberapapun, mau ditulis kuadratriliun sekalipun dibagi tidak terhingga 0. Nah pertanyaannya adalah apakah benar Yesus itu begitu berharga buat kita? Sampai kita mengurangi jam TikTok, sampai kita mengurangi jam drakor, sampai walau buat saya mengurangi baca YouTube politik. Karena sayang, lebih baik saya cari Tuhan, kenal Tuhan, dan memperkenalkan Tuhan. Saya sedang bicara value ya, bukan metode. Metodenya terserah saudara. Kalau saudara mengerti value, nilai ini,
saudara akan mengejar itu. Ini yang Tuhan lagi terus berurusan sama saya. Saya telah mengesampingkan segala sesuatu yang lain dan menganggapnya sampah. Terjemahan lain, kotoran anjing dangdok. Karena kalau saya nggak kesampingkan, tujuannya satu, dia kesampingkan yang lain supaya, itu tujuannya. Apa supaya apa? Saya dapat memiliki Kristus serta, apa saudara? Menyatu. Ku menyatu denganmu. Nyanyinya enak. Dan kita di bawah hanyut, perasaan kita selalu melekat di hati. Tapi kita harus mengesampingkan banyak yang lain. Saya baca bahasa Inggrisnya ya. Yes katanya, saya menghitung segala sesuatu sebagai kerugian. Worthless, word itu berharga, less itu gak ada harganya. Worthless itu tidak ada harganya. Compare dibandingkan dengan memiliki kesempatan istimewa yang sangat berharga. Precious, sesuatu yang sangat precious, yang melampaui segala nilai. Keuntungan yang sangat supreme, yang sangat tinggi. Infinite value, nilai yang tidak terhingga. Dari mengenal Yesus Kristus Tuhan. Saya sedikit kita belajar Yunani ya, keren saudara. Karena katanya itu keren. Kata di atas itu yang lebih tinggi dari segala sesuatu itu katanya hyper, bukan hypermarket saudara ya. Hyper echo. Jadi dia tuh di atasnya itu semua. Mengenal itu artinya mengetahui tindakannya. Bahkan kalau bahasa Yunani yada itu padanannya dari bahasa Yunani ini berkatakan melakukan hubungan seksual. Walaupun sekarang yang namanya hubungan seksual itu orang sudah downgrade banget. Padahal kita berkata tentang hubungan suami istri, rahasia ini besar. Tapi yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dengan jemaatnya. Ini yang Tuhan sedang memanggil kita semua. Ayo kejar, kenali Tuhan bersama-sama. Pak Yusa kan selalu ngajarin kenali Tuhanmu, alami dewe, toh? Beliau mau naruh dasar-dasar yang ajaib. Dan beliau mau kita expand. Beliau mau kita pilar-pilar on position dan berfungsi. Membawa suara kebenaran. Dari suara jadi gemak, jadi guru. Beda kan? Ini suara nih. Nanti kalau gemak, wow. Kalau guru, seluruh daerah tahu, wow gitu. Bisa gak saudara bayangkan? Merubah tanda tangan saudara ya. Dari yang merasa tidak berarti, menjadi seseorang yang besar. Tapi ini dua sisi. Yang namanya tahu diri itu dua sisi Bapak Ibu. Satu sisi kita tahu kebobrokan kita. Tahu keeroran kita. Tahu dari mana kita diambil. Itu satu sisi kita harus tahu. Sehingga kita mengerti harganya yang namanya amazing grace. Yang namanya anugerah. Yang namanya kemurahan. Oke? Tapi sisi lain, saudara harus tahu di dalam Kristus, dia sudah memindahkan kita dari kegelapan kepada terang. Kita sudah dipindahkan masuk heavenly realm, makanya seringkali kita masuk lebih dalam, kenapa? Semua berkat saudara, semua yang saudara bisa tentukan itu di alam surga ini. Duduk bersama Kristus, kenapa kita itu begitu powerful? Karena kita masuk bahasa Inggrisnya heavenly realm. Alam surgawi,
duduk bersama Yesus, menentukan nasib Bandung, menentukan nasib Jawa Barat, menentukan nasib Papua, menentukan nasib Indonesia. Kalau begini ya nggak ada artinya. Tapi begitu kita bersama Kristus di alam surgawi, kalau istilah kerennya masuk sidang ilahi, tentukan perang berhenti tuh. Tapi ada pesan nih, ada pesan. Tetap doakan karena banyak oknum-oknum yang ingin terus memprovokasi. Bisa nangkep ya? Ini PR nih buat kita pilar-pilar. Saya suka kata ini. Dan progressively, ada nggak kemajuannya? More deeply, makin dalam, and intimately, semakin intim mengenal dia. Sengaja saya taruh bahasa asli. Progresif, makin dalam, makin intim mengenal Tuhan. Mari kita sama-sama. Jadi kalau kita datang ibadah Tuhan, mari kami mau ketemu Tuhan. Karena sebenarnya kalau bersama-sama itu ada urapan corporate. Saat kita unity satu, tuh hadiratnya kencang. Ya, saya harap saudara datang ke sini benar-benar dengan sebuah kerinduan. Dengan sebuah kehausan. Ini kalau semua datang dengan haus dan lapar, Tuhannya cepat datang. Datang memanifestasikan dirinya di tengah-tengah kita. Saya nggak tahu dengan saudara, setiap kali saya ketemu Tuhan, kayaknya masalah saya itu nggak ada artinya. Betul nggak? Sampai lupa kan bicarain masalah kalau udah ketemu Tuhan. Padahal kita doa mau ketemu Tuhan tuh mau ngomongin masalah. Tapi begitu ketemu Tuhan kita lupa, saking indahnya dia, saudara. For his sake, untuk kepentingannya, aku telah kehilangan semuanya dan menganggap itu sampah supaya aku bisa memperoleh Kristus dan menjadi satu dengan dia. Kurang sedikit. Itu yang selalu kita nyanyiin kan. Itu yang selalu jadi jeritan para pendahulu kita. Mereka menantikan Tuhan, menunggu Tuhan, diomongin banyak orang, gak peduli. Saya dengar satu hamba Tuhan dari Afrika, itu memberkati saya sangat. Dia bilang begini, kalau ada orang kritik saya dan dia tidak melakukan 2 kali lebih hebat dari saya gak mau dengerin kritiknya. Ini orang sudah membangkitkan katanya 8 atau 15 orang mati. Ya, oke mungkin jangan sampai ekstrim seperti itu, tapi poinnya adalah yang penting apa kata Tuhan dulu yang pertama. Yang dari dunia ini coba kita lihat ini membangun apa enggak sih, benar apa enggak. Kalau saya sih memang memutuskan sampai hari ini mungkin akan berubah, masa akan datang. Saya nggak punya sosmed saudara kecuali WA, Line, Tele. Saya nggak main Instagram, saya tidak main Facebook. Pak Yusak lebih ekstrim ya, nggak punya handphone. Susah kan ngomongin beliau harus pakai telepon. Next. Pertama, mari bangun dalam diri kita kesadaran akan nilai pengenalan akan Tuhan. Itu di atas segalanya. Nah, kedua adalah begini, tetapi bertumbuhlah dalam bahasa Inggris sebenarnya dalam anugerah sebenarnya. Kasih karunia itu anugerah dan dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi kita bisa bertumbuh dalam anugerah. Nah, kita perlu mengerti dulu kenapa harus bertumbuh dalam anugerah. Anugerah itu artinya, yang bahasa Inggris di bawah ya, undeserved favor. Ada favor yang tidak layak kita terima. Tapi yang penting yang kedua, spiritual strength. Ada kekuatan rohani. Kenapa kita harus bertumbuh dalam kekuatan rohani? Karena tantangan, kebutuhan di depan lebih besar dari sekarang. Makanya kita perlu bertumbuh dalam anugerah. Anugerah itu bukan lisensi buat dosa. Nanti Tuhan ampunilah anugerah. Bukan begitu. Anugerah itu kemampuan ilahi untuk kita melakukan yang Tuhan mau. Tadi lagunya udah 12 gerbang loh ya saudara.
saudara lo yang nyanyi. Bangsa-bangsa lagi loh saudara. Gak apa-apa, ada anugerah. Saya cerita ya kejelekan saya supaya saudara ngerti. Saya ini penakut aslinya saudara. Penakut, cupu, pemalu, penyakitan. Hitam, hidup. Untungnya hidup. Nah, satu hari ceritanya, saya direktur sekolah waktu itu. Ditelepon saya pagi-pagi. Pak, jalan ke sekolah ditutup. Karena katanya sejak ada sekolah jadi banjir. Terpaksa saya cepat-cepat ke sekolah. Saya masuk ke dalam dulu. Gimana kondisinya? Oh begini. Saya keliling saudara. Saya doling sendiri, mondar-mandir, bahasa roh. Saya takut. Maaf, ini rahasia perusahaan. Saya sempat kapicirit tahu ya. Tapi ada darahnya, saking stresnya saudara. Saya bilang udahlah kasih orang itu dia berani menghadapi orang. Tapi suara lain berkata kamu tuh pemimpin gitu. Sibuk nih di dalam nih. Saya bahasa roh Tuhan tolongin saya menguatkan diri saya. Itu aslinya saya. Sampai oke. Apa sih yang saya takutin? Paling dipukul misalnya paling jelek ya. Paling banter mati toh. Mati masuk surga. Nah, saya hadapi bersama berapa. Ujungnya memang cuma diomelin saudara ya. Kita akan bisa perbaiki. Tapi sebelum ada sekolah juga udah banjir. Orang Rawa kok. Rawa, di mana Rawa nggak banjir? Betul nggak? Tapi saya mau menunjukkan, saya tuh begitu saudara. Parah, bukan orang berani, bukan orang hebat. Tapi dipanggil jadi pilar. Kalau saya bilang, kalian bisa ngomong sama Tuhan begini. Beneran toh Tuhan. Orang kayak gini dipanggil jadi pilar. Saya lagi kecil, saya nggak pernah diajak kemana-mana. Kenapa? Cukup naik mobil, apapun. Dari oplet, zaman dulu ada oplet, sekarang angkot ya. Sampai Mercedes, sampai truk. Saya muntah uger saudara. Gak tahan angin. Nah saya yang gini jadi pilar. Coba kalau saudara manusia ya, manusia-manusia hebat ini. Mau pilih pilar kayak gitu. Tapi kan Tuhan tahu. Kalau kita kenal Tuhan, Tuhan bisa mengubah hidup kita. Dan membawa kita menjadi pilar-pilar yang ajaib. Tapi kita harus bertumbuh dalam anugerahnya. Gak salah minta Tuhan, aku minta anugerah yang lebih. Artinya kau sedang berkata Tuhan, mampukan aku melakukan tanggung jawab yang lebih. Mampukan aku menerima berkat yang lebih. Loh, sudah dapat berkat itu tanggung jawab loh saudara. Ya coba kalau hari ini semua masing-masing dikasih 1 miliar, buat apa? Oh saya mau bangun rumah, saya mau ke Israel. Lupa kan tanya Tuhan? Betul gak saudara? Betul. Lupa tanya Tuhan. Saya 2024 kalau gak salah. Pulang dari Eropa. Diajak masuk, pulang diajak makan. Jam 12 baru sampai rumah 12 malam. Jam 10 ditelepon. Pak makan yuk. Udah lama kita gak makan bareng. Ayo diajak makan ya saudara. Tapi dia kok beloknya ke arah luar. Masuk Oto 2000. Oh kamu mau ngapain? Saya mau mampir sebentar. Oke. Mbak kata sini. Mana kemarin penawarannya? Terus dia kasih, Pak silakan pilih mau mobil yang mana. Saya doa Tuhan ini jatahku. Mungkin saya salah dengar ya. Kalau udah yang namanya dapat itu kan salah dengar ya biasanya saudara. Iya kayaknya kencang gitu, audible gitu. Saya WA, Bu ini ada yang nawarin begini, oke enggak? Oke, jatah. Gak gampang loh saudara. Saya pikir itu biasa. Waktu saya cerita sama teman, Bapak tanya, iya. Saya tanya, kalau hati jawabannya tidak, gak jadi. Gak gampang loh, berkat itu juga gak gampang. Artinya ada tanggung jawab, saudara butuh anugerah. Oke, tapi sekali lagi malam hari ini saya berbicara mengenal Tuhan. Itu harus bertumbuh. Ini saya lagi ngomongin diri saya. Saya mau kenal Tuhan lebih lagi.
kenal pribadinya, kenal kerinduannya, kenal seleranya, kenal moodnya. Saya tahu itu bahasa yang saya sendiri perlu belajar. Tuhan lagi gak mood, kayak apa sih mood Tuhan itu? Tapi mari kita naik ke level itu, saudara. Jangan puas dengan level sekarang. Karena firman berkata bertumbuh. Kata bertumbuh itu artinya berkembang, memperbesar, memberikan peningkatan. Amin. Jadikan itu obsesi. Gak salah, saudara. Saya kan kalau dengan khotbahnya Mbak Engkong itu ya, aku kenal Tuhan. Itu saudara, ajaib. Kalau beliau gak kenal Tuhan gak mungkin pindahan tinggal beberapa menit. Ya sudah tahu ceritanya ya. Itu hanya orang yang punya pengenalan akan Tuhan. Saya cerita ya sedikit latar belakang pesawat, saudara. Itu kan sampai hari H, saya lihat ibu saya gak banyak ngomong, saya cuma doa sambil ya menemani lah, pasti Malika dan sebagainya. Terus ada teman yang WA, katanya, jadi kapan kita berangkat? Aku enggak tahu, saya bilang. Oh ya, nanti pasti dikasih tahu. Oke, aku ke airport, Doling, dia ada di airport. Nanti dia tanya lagi, kapan kita berangkat? Akhirnya saya kesal, lu kan nabi, tanya Tuhan sendiri. Tapi maksud poin saya begini, hanya orang yang punya pengenalan akan Tuhan sedemikian dalam yang berani melakukan perjalanan seperti itu. Itu seluruh dunia untungnya punya pasukan yang sepakat ya, saudara. Walaupun ada mungkin beberapa yang ngomel, saya nggak tahu, saya nggak ikut, saudara. Karena saya dapat tugas jaga Indonesia. Itu juga setengah mati, saudara. Karena ini kenapa nggak pulang-pulang? Kan makin panjang ini mempertahankan Indonesia ini makin panjang, saudara. Karena mayoritas pemimpin pergi, saudara. Sampai beberapa bilang, saya udah melihat Pak Luki itu udah kehabisan gaya gitu. Mau bangun tembok kayak apa lagi? Udah jurusan, kalau primbon itu udah sampai halaman terakhir, saudara. Tapi saya berkata, saya menyaksikan, tapi mungkin satu hari itu jadi perjalanan saya. Mungkin satu hari itu jadi perjalanan saudara dalam versi yang berbeda, dalam kapasitas yang berbeda. Kita perlu bertumbuh dalam anugerah dan dalam pengenalan akan Tuhan. Anugerahnya cukup. Tuhan Yesus terima kasih. Next. Kasih karunia sekali lagi itu anugerah dan damai sejahtera. Kata damai itu kan buat banyak orang abstrak ya. Tapi salah satu arti shalom, damai itu adalah prosperity. Kalau prosperity kayaknya cepat deh saudara nyambungnya. Fulus itu gampang. Ya. Tapi itu akan dilimpahi sama kita. 9 ton itu setapak awan, itu juga bagian saudara. Ya, walaupun nggak tahu nikmati nggak dagingnya ya saudara. Melalui pengenalan akan Allah dan akan Yesus. Bayangin, kasih karunia, anugerah, dan damai sejahtera, saya perkecil lah ya, salah satu aspeknya adalah prosperity, akan dilimpahi kepada saudara. Tahu kata melimpah? Melimpah ruah itu luber saudara. Melalui pengenalan akan Allah dan akan Yesus. Jadi ini kenapa harus jadi pengajaran kita? Karena melalui pengenalan kita akan tahu semua sudah disediakan kok sama dia. Dia tahu yang akan kita hadapi di depan. Cuma memang tidak dikasih tahu. Saya sering kali ngobrol kalau misalnya ke penghiburan ya. Gimana meninggalnya? Sebenarnya dia sudah banyak ngomong. Cuman kita nggak ngerti. Kan begitu ya? Bener nggak? Tuhan kan selalu begitu sebenarnya. Makanya kan kalau sudah baca Abram ya. Pergi ke negeri yang akan ditunjukkan. Nah itu sama kayak naik pesawat itu. Kapan berangkatnya? Nggak tahu, pokoknya nanti berangkat ya. Bu Bulani kan ikut, jadi ketawa terus dia. Nggak mandi berapa hari, dia di Yordan. Istri saya ikut, jadi saya juga ikut. Tahu lah saudara.
ke negeri yang akan ditunjukkan. Itu butuh iman. Saudara bayangkan kalau saudara ke airport, Pak bawa koper mau kemana? Ke kota yang akan ditunjukkan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita, apa saudara? Segala sesuatu yang berguna, bukan yang tidak berguna. Untuk hidup yang saleh melalui, bayangin. Jadi pengenalan akan Tuhan itu adalah sangat berguna untuk hidup ini. Saya baca bahasa Inggrisnya keren banget saudara. May God give you more and more and more. Keren ya saudara ya. Grace and peace as you grow. Ya, bahasa Sundanya begini ya. Semoga Allah memberikan Anda terus dan terus lebih dan lebih anugerah dan damai ketika engkau bertumbuh dalam pengenalan akan Allah dan Yesus Tuhan kita. Oleh kuasa ilahinya, Tuhan telah memberikan segala sesuatu yang kita perlukan untuk hidup a godly life. Untuk menghidupi kehidupan yang ilahi. Menurut saya 6, 7, 8, 9 itu ilahi loh. Cuma 2 minggu persiapan. Bahkan sebenarnya dealnya itu besok berangkat 11 malam baru deal di atas kertas. Sekali lagi pemimpin saya itu siap untuk dimaki banyak orang. Yang dia pegang cuma Tuhan suruh. Itu kalau gak kenal suaranya, gak kenal Tuhan ya, gak bisa. Gak bisa. Kita terima semuanya ini dengan mengenal Dia. Ya, saya loncat aja ya karena waktu ya Bapak Ibu. Dan satu ini bagus. Ya. Ini bagian kita, next bagian kita. Kita baca yang di bawah aja ya. Anda diberkati saat Anda memiliki nafsu makan yang baik. Ya. Dia adalah makanan minuman dalam hidangan terbaik yang pernah Anda santap. Saudara, saya mau gambarkan ini dengan cerita aja. Itu zaman Pak Ahok mau jadi gubernur. Itu kan seru saudara. Kalau orang suka politik itu salah satu zaman politik yang paling seru. Setiap hari saya bacaannya tuh detik.com dan sebagainya gitu ya. Komentar-komentar politik. Sampai menurut saya habiskan waktu 2-3 jam untuk baca gituan. Saya sedang makan junk food. Sampai tiba-tiba baca Alkitab itu gak ada rasanya. Makin lama makin males baca Alkitab. Cuman terpaksa aja gitu harus baca sesuai standar. Saya ngerti. Kalau bahasa Indonesia dikatakan gini, kamu harus mengerjakan dalam dirimu good appetite. Rasa nafsu lapar yang bagus ini kamu harus kerjakan. Akhirnya saya putuskan apa saudara? Saya bilang Tuhan, saya tahu nih, saya harus puasa sosmed. Saya ingat seminggu, pokoknya saya nggak baca berita seminggu. Dan tiba-tiba mulai baca Alkitab, dengar suara Tuhan, mulai haus lagi, mulai lapar lagi. Contoh ya saudara, beberapa waktu yang lalu saya puasa 3 hari, cuma makan sekali. Begitu jam makan itu semuanya enak, betul nggak? Iya tak? Nah kalau saudara sudah tidak punya rasa Tuhan lagi, tidak punya rasa baca firman lagi, mungkin saudara harus puasa dan bangkitkanlah rasa lapar akan Tuhan dalam hidup. Salah satunya mungkin saudara dengarkanlah khotbah-khotbah orang-orang yang berjalan dengan Tuhan. Rasa lapar ini bisa tertular. Saudara. Tapi kalau misalnya ya saya mau makan, misalnya jam makan. Sebelum makan saya makan combro dulu, makan surabi gitu ya. Makan apalagi ayam geprek yang comot-comot. Bukan ayam geprek masih makanan besar ya. Apalagi? Seblak, saya seumur hidup belum pernah makan seblak. Itu urapan apa itu? Pernah deh sekali nyobain, pernah. Tapi penasarannya apa itu seblak itu ya.
Kira-kira jam makan lapar nggak? Enggak. Nah banyak orang itu mengizinkan banyak hal yang tidak penting. Makanya saya dimulai dengan value, dengan nilai. Coba hari-hari ini cari hal-hal yang membuat kau makin kenal Tuhan. Dan percayalah, dia itu pribadi yang membuat kita makin haus, makin ingin. Dan ujungnya makin menyatu dengan dia. Tapi iblis juga akan buat distraksi banyak hal. Kesibukanlah, kebosananlah, keletihanlah. Mari kenali. Oke. Saya mau baca slide nomor 10 aja. Itu kita tutup ya. Wahyu 22 ayat 17. Saya baca yang di bawah aja ya. Yang di atas, yang di bawah itu aduh keren banget saudara. Datanglah kata Roh Kudus dan sang mempelai wanita dalam duet ilahi. Biarlah setiap orang yang mendengar duet ini bergabung dengan mereka dan mengatakan, datanglah. Biarlah setiap orang yang dicengkram oleh dahaga rohani berkata, datanglah. Dan biarlah setiap orang yang mendambakan karunia air kehidupan datang dan meminumnya dengan cuma-cuma. Ini hari-hari menurut saya Tuhan sedang berikan banyak hal dengan cuma-cuma. Bagian saudara apa? Haus. Bagian saudara apa? Lapar. Bagian kita apa? Datang. Datang kemana? Datang ke hadirat Tuhan. Ambil waktu. Hampiri dia. Ya. Salah satu yang bikin haus juga saya ingat khotbahnya Pak Coach Agung adalah ketika engkau memberitakan kabar keselamatan. Ketika engkau melayani. Loh saya ini khotbah begini saya diberkati loh. Saya itu diberkati dengan khotbah saya sendiri. Saya bilang, iya ya kenapa itu bisa cerita begitu ya? Itu Roh Kudus. Tiba-tiba ingat ini, tiba-tiba ingat itu. Maka saya bilang, saya juga bicara sama diri saya sendiri. Iya saudara. Kalau saudara khotbah, saudara tahu lah. Amin. Mari kita berdoa ya.